ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fiha abada wa yundhir ladina qalu takhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Irsyad beserta jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf, silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah Fatihah keluarga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Anak-anak kita mudah-mudahan jadikan anak yang soleh solihah, dibukakan pintu kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk meraih segala yang dicita-citakannya. Anak-anak kita yang sedang mencari lapangan pekerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal dan barokah. Yang sedang mencari pendamping hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan yang soleh dan solihah. Yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, melahirkan keturunan yang soleh dan solihah. Yang sedang sakit baik lahir ataupun batin, sebut dalam hati masing-masing, semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan kesabaran, Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur bagi dosa-dosanya. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita ke alam barzah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya, memaafkan kesalahannya, menjadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan pasal fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Salah ya.
Tinggal yang bait syairnya kalau tidak salah. Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal mu'allima wa aujabahu hibdan ala kulli muslimin. Itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pasal mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Kemarin sedikit Sayyidina Ali, beliau adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Rasulullah SAW adalah gudang ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintu masuk untuk mendapatkan ilmu. Beliau berpendapat atau berkata, ana abduman allamani harfan. Aku adalah hamba orang yang pernah mengajarkanku walaupun satu huruf. Aku mau dijadikan hamba sahaya silahkan, mau dijual silahkan, mau dibebaskan juga silahkan. Nah, kemudian ada sebuah syair, ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal mu'allima wa aujabahu ibdan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ini baharnya sama dengan yang kemarin, bahar kamil. Bahar kamil. Sebentar. Tunggu setengah jam ya di Sadang ya, tunggu setengah jam ya. Ambil lagi pengajian dulu. Oh iya, iya. Berarti jam 6 lebih 10 ya, jam 6 lebih 10 ya. Ya, ya, tunggu ini biasa ya. Lagi pengajian dulu ya, pengajian dulu ya. Ya di pesona ya. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimaaf sedikit, anak saya dari pesantren tadi jam 1 berangkat, barusan sudah di Ciganea. Jadi harus jemput di Sadang, tapi nanti jam 6.10 saya bilang. Jadi tidak diserahkan sebelum orang tuanya datang. Salah, tapi nanti jam 6:15. Baik, kita lanjut. Bahar kamil. Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal mu'allimi wa aujabahu hibdan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Itu ya. Jadi itu baharnya bahar kamil. Fa'ulun mafa'ulun fa'ulun mafa'ulun fa'ulun mafa'ulun fa'ulun fa'ulun. Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal mu'allimi wa aujabahu hibdan ala kulli muslimi. Ra'aitu, aku berpendapat, aku melihat, ahaqqal ilmi, haknya ilmu, haqqal muallimi adalah hak guru. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan sesuatu adalah guru. Wa aujabahu, dan paling wajib, hibdon, menjaganya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Wajib setiap muslim untuk menjaga hak-hak mu'alim tersebut. Laqad haqqo, sungguh berhak, ayuhda, diberi hadiah, ilaihi, kepada guru, karomatan, sebagai kemuliaan.
li ta'limi harfin untuk mengajarkan satu huruf, wahidin yang satu, alfu dirhamin 1000 dirham. Laqad haqqa sungguh berhak ayuhda diberikan hadiah ilaihi kepadanya, kepada guru, karomatan sebagai kemuliaan, li ta'limi harfin wahidin untuk mengajar satu huruf, alfu dirhamin 1000 dirham. Subhanallah ya. Nah ini tentunya bukan dipegang oleh mu'alim, tapi dipegang oleh thalabul ilmi. Kalau keterangan ini dipegang oleh mu'alim, maka mu'alim akan berharap terus, aku telah mengajarkan satu huruf nih 1 dirham, 1000 dirham, 2 huruf 2000 dirham ya. Nantinya akan toma yang mengajarnya, tapi dipegang oleh para thalabul ilmi ya, bukan dipegang oleh mu'alim. Jadi kita harus pandai memegang satu hadis, satu keterangan atau satu dalil. Misalkan begini, dalam hadis ada orang yang meminta-minta hari kiamat akan terkelupas kulit mukanya. Nah hadis ini bukan dipegang oleh orang kaya, tapi dipegang oleh orang yang meminta-minta agar dia tidak meminta-minta. Kalau dipegang oleh orang kaya nanti nakut-nakutin, awas lo minta-minta, kelupas lo kulit wajahnya gitu. Tetapi juga ada hadis, barang siapa yang pelit tidak pernah bersedekah, maka hartanya akan diistikakan ke punggungnya. Itu pun dipegang oleh orang kaya, bukan oleh orang miskin. Kalau miskin megang itu nanti pelit, setrika punggungnya, kan begitu, saling ancam akhirnya. Nah begitupun ini tidak boleh dipegang oleh mu'alim. Akhirnya mu'alim selalu berharap ya. Nah nanti akan lepas dari berharap kepada Allah, tapi dipegang oleh thalabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu. Fa inna man, maka sesungguhnya orang, allamaka yang mengajarmu, harfan satu huruf, pernah mengajar ikra, a, ba, ta gitu ya. Nah, ikra 1, ikra 2, ataupun pernah mengajar ilmu nahu, kalam apa, mubtada apa, khobar apa, ataupun mengajarkan tauhid, sifat yang wajib di Allah berapa, yang mustahil berapa, terus begitu. Mimma yahtaju, dari apa-apa yang butuh, ilaihi kepadanya, fiddin dalam agama terutama. Fahuwa, maka dia, abuka bapakmu, fiddin dalam agama. Diulang lagi, fa innaman alamaka, fa innaman maka sesungguhnya orang, alamaka yang mengajarmu, harfan satu huruf, mimma tahtaju dari apa-apa yang kau butuhkan kau butuhkan, ilaihi kepadanya, fiddin dalam agama, ngajar Quran ya, ngajar kitab, ngajar sholat, terus semuanya. Fahuwa abuka fiddin, maka dia bapakmu dalam agama. Jadi kita punya dua orang tua, satu orang tua secara biologis, itu ayah dan ibu kita yang melahirkan. Ada juga abu kafiddin, orang tua dalam agama, itu guru-guru kita. Jadi anggap guru-guru kita adalah orang tua kita dalam agama, gitu ya. Sama, seorang guru pun begitu. Ada dua anak, satu anak biologis yang dia lahirkan, kedua anak yang secara agama, anak didik. Peserta didik adalah anak-anak kita, walaupun secara biologis tidak. Jadi perlakukan mereka sebagai anak-anak, membina, bukan membinasakan itu. Karena ada yang membina, ada yang membinasakan, disiksa, salah setik jebrod itu jangan, tapi dibina, bukan dibinasakan. Nah, jadi fahuwa abuka fiddin, dia adalah orang tua dalam agama.
Wakana dan ada ustaduna guru kami Syekhul Imam Syekh Imam Sadiduddin As-Sirazi, ini nama orang, Syekh Imam Sadiduddin As-Sirazi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu, beliau berkata, ini pendapat Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, guru, salah satu gurunya pengarang kitab Ta'limal Muta'alim, Syekh Az-Zarnuzi kalau pengarang Ta'limal Muta'alim. Ini gurunya Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi. Qala berkata, masaykhuna, guru-guru kami, rahimahumullah, semoga Allah merahmat mereka. Man aroda, barang siapa yang ingin, ayyakuna, ada, ibnahu, anaknya, aliman, alim, alim itu berilmu, penuh dengan ilmu. Fayan bagi, maka perlu atau harus ayyuraiya, untuk menjaga al-ghuraba, orang-orang yang mengembara, minal fuqaha, dari ahli-ahli fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum, dan memberikan mereka, syai'an, sesuatu. Ulangi. Man aroda, barang siapa yang ingin, ayyakuna, ada, ibnahu, anaknya, aliman, alim, berilmu, pingin anaknya pintar, banyak ilmunya, fayam bagi, maka perlu ayyuraiya, untuk menjaga al-ghuraba, orang-orang yang mengembara, minal fuqaha, dari ahli fikih. Ada orang yang datang ke tempat kita, ke Pesona Cisereh, Al-Ghuraba, ternyata beliau adalah orang yang pandai ilmu fikihnya, nah, pandai agamanya, jago baca Qur'annya, hebat tahsinnya, begitu ya. Nah, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, muliakan, wa yu'azzimahum, agungkan mereka, wa yu'tihum wa yu'tiyahum syai'an, dan berikan mereka sesuatu. Hormat, agungkan, dan berikan sesuatu yang mereka butuhkan. Fa illam yakun, maka jika tidak ada, ibnuhu, anaknya, aliman, berilmu, yakunu, maka ada, hafiduhu, cucunya, aliman, berilmu. Nah, begitu. Muliakan, agungkan, beri sesuatu orang yang berilmu, nanti anaknya akan berilmu. Kalau tidak, cucunya akan berilmu, begitu ya. Di Cipasung, Desa Cipakat, mungkin tahun 60-an ya, ada seorang lurah zaman Jepang, mungkin namanya Abah Ruhiyat, begitu ya. Beliau seorang lurah, bukan ulama, lurah. Ini cerita kakek saya juga. Jadi kakek saya Jumatan ke sana mungkin sekitar 12 kilo tuh. Karena memang susah untuk mendapatkan masjid datang. Itu Abah Ruhiyat ini setelah Jumatan selalu menyuruh mampir para kiai yang habis Jumatan. Sok kiai, ustad, ajengan, sinang kabumi sadayana disinangkeun, Pak. Mampir semuanya, kemudian disuguhin makan setelah Jumatan. Bayangkan disuguhin oleh lurah ketika itu, wah, kayak terhormat begitu ya. Nah, ketika selesai makan selalu berkata begini,
doakeun ajengan anak kuring kabeh sing jadi ajengan jika anjeun gitu. Itu selalu begitu, doakan anak saya agar seperti para ustadz, para kiai, doakan. Wah, 12 kilo jalan dikasih makan, oh subhanallah kan enak. Nah beliau punten punya istri dua. Dari 2 orang ini punya 27 anak, jadi kiai semuanya. Sekarang jadi pesantren Cipasung, Pak. 7.000-an santrinya, banyak. Itu berdampingan, ada Cipasung, Sukamana, Sukahidang, gitu ya. Kalau Sukamana itu yang punya pahlawan nasional Kiai Haji Jana Mustafa. Nah, itu Sukamana ya. Itu dekat, paling 10 menit dari Cipasung. Nah, anak saya di sampingnya Sukahidang, kurang lebih adiknya atau saudaranya Haji Jana Mustafa. Kalau Sukamana Kiai Haji Jana Mustafa, kalau Sukahidang Kiai Haji Jana Muhsin namanya. Ya, jadi saudara lah gitu. Ini kakak beradik, saudara 3 itu. Ustadz Muhaimin juga anaknya di sana, Ustadz Deden juga di sana, banyak. Nah, sekarang sedang pulang 2 bis itu Purwakarta saja 2 bis, 2 titik Ciganea, titik 3 Ciganea, Pasir Agung sama Sadang. Nah, Cipasung ini yang 2 pesantren ini Pak, walaupun ada profesornya, beliau tidak mau mendirikan universitas, Cipasung saja yang ada universitasnya. Jadi sangat dikagumi Pak, subhanallah ya. Itu dulunya begitu Pak, bukan kiai, tapi beliau khidmat kepada para kiai. Anaknya 27 jadi semuanya, subhanallah. Jadi kalau kita masuk ke area Cipasung, ya kayak kemana, ada asrama Kalimantan, ada asrama luar negeri pun ada Pak. Orang-orang yang di luar negeri pun banyak yang pesantren ke sana. Nah, gitu ya. Subhanallah. Itu salah satu kemuliaan orang-orang yang mengagungkan para ulama, para kiai. Nah, di sini pendapat pengalaman para guru-guru begitu. Fayan bagi ayyuraiya al-ghuraba minal fuqaha, perlu untuk menjaga al-ghuraba, orang-orang yang mengembara, datang Jumatan 12 kilo, bayangkan Pak jalan kaki, ada yang sepeda mungkin paling bagus. Wa yukrimahum, dimuliakan, wa yu'adzimahum, diagungkan, wa yutim, diberikan makanan. Nah, anak-anaknya wa illam yakun ibnu aliman, jika tidak anaknya menjadi alim, yakunu hafidhu aliman, maka cucunya akan jadi orang alim juga. Subhanallah ya. Dan levelnya bukan kabupaten lagi, kan sudah nasional gitu ya, bahkan lebih. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, wa min tauqirin muallim, dan dari sebagian memuliakan muallim, taukir memuliakan. Dan dari sebagian taukiril muallim, memuliakan muallim. Muallim itu yang ngajar kita. Alla yamshi, untuk tidak berjalan. Subhanallah ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau diiring-iring ya. Hebatnya Nabi, luar biasanya Nabi. Jadi tapi punya alasan. Para sahabat selalu di belakang. Biasanya Rasulullah di depan. Enggak. Khallu dohri lil malaikati ruhaniyah. Kalian depan saja, belakang saya kosongkan untuk malaikat ruhaniyah. Di Al-Barjanji kan begitu. Khallu dohri lil malaikati ruhaniyah. Nah, tapi etika kita tidak boleh kita berjalan di depan mu'alim kita. Ada kiai ke depan kita, udah kiai berjalan di depan kita, kanan kiri sama belakang. Nah, itu salah satu etika. Wala yajlisa makanahu, tidak boleh duduk di tempat mu'alim. Saya punya teman ini mencerita ya, di Salopa Pak. Nah, ketemu pesantren pernah 95 di Al Munawwar, Kawalu. Nah, ternyata ayahnya kiai lulusan Miftahul Huda Manonjaya ya, Wahoir Apandi. Nah, ke sana sudah beres sholatnya, kemudian teman saya itu ngimamin saya gitu kan, di depan di sini pengimbaran sini depan. Ai namanya, Ai Rajaul Ulum namanya. Sudah jadi
sekarang jadi MUI kecamatan Salopa. Nah, tiba-tiba selesai salam datang bapaknya. Sampai bergurau, "Ai, maneh geus boga ilmu naon cacing didinya?" Begitu. "Kamu udah punya ilmu apa? Diam di tempat saya," begitu kata bapaknya itu ya. Saking mendidik anaknya bahwa tidak boleh begitu. Tidak boleh ayahnya atau gurunya didudukin tempatnya. Kalau kita lihat mimbar Rasulullah ya ada 3 tahapan. Ini mimbar Rasul, ada 3 tahapan begitu. Itu ke makam Rasul, ini Raudhah namanya taman surga. 3 tahapan. Sepeninggal Rasul, Abu Bakar Siddiq tidak pernah menginjak bahkan menduduki tahapan yang ketiga. Kata para sahabat, "Tuan Abu Bakar, kenapa Tuan tidak satu lagi ke langkah yang ketiga?" Tidak, itu adalah tempat duduk Rasulullah SAW. Begitu, tidak pernah diinjak, didudukin, tidak pernah. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar begitu. Beliau tahapan 1 saja, naik tahapan kedua, ketiga tidak. Kitanya, "Tuan Umar kenapa?" "Ini tahapan kakak saya Abu Bakar As-Siddiq." Begitu, tidak memberani. Ya. Atau saya ke pesantren Sukahideng misalkan, nah, ada profesor ya yang punya pesantren Fuad Muhsin ya, beliau setelah ceramah misalnya di kursi ini turun saja, yang lain sambutan berdiri, nggak berani duduk di kursinya. Dia mau profesor, jengok kiai begitu. Subhanallah ya, tidak mau duduk itu di kursi yang bekas barusan didudukin oleh kiainya. Padahal mereka pun sama, bertitel gitu, tapi begitulah takdimnya begitu. Memang susah dan memang susah lah. Kalau kita tidak melihat di lingkungan pesantren, memang susah. Beda tentunya ya, lingkungan kampus dengan pesantren ataupun di umum. Tapi begitulah pesantren. Saling itulah hormat itu yang etika itu yang jarang sekarang dilakukan. Nah, itu ya, jadi tidak boleh sebagai etika. Atau di masjid-masjid kampung lah, masjid-masjid kampung kan ada tokoh kampung itu yang punya tempat duduk yang apa ya, yang tidak pernah ditempatin orang lain kah? Kakek-kakek misalkan di pojok sana aja, ada sajadahnya, ada tasbihnya, kadang ada pecinya, di sana aja. Setiap duhur pasti di sana, asar di sana, itu tidak pernah didudukin oleh yang lain gitu. Ada di kampung seperti itu, menghargai ketokohannya, keilmuannya, kadang juga usianya. Nah, kemudian jadi itu 1, tidak boleh berjalan di depannya sebagai ta'zim. Wala yajlisa makanahu, tidak boleh duduk di tempatnya kecuali diizinkan. Wala yabtadi'a bil kalam, tidak boleh mulai berbicara indahu, di sisinya. Wala yabtadi'a, tidak boleh memulai bil kalam, berbicara indahu, di sisinya, illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Kalau diizinkan kita bicara, kalau tidak diizinkan jangan bicara dulu. Biarlah kiai guru-guru kita yang bicara terlebih dahulu. Nah, itu ya. Wala yas'aluhu, dan tidak boleh bertanya syai'an, sesuatu, ingda malalatihi, ketika lelahnya. Sudah kelihatan capek, lelah, jangan banyak nanya terus begitu, jangan. Sebagai etika begitu. Kalau para sahabat, kalau Rasul sedang memberikan tausiah kepada sahabat itu kepalanya nunduk, Pak. Seakan-akan di atasnya ada burung yang nempel di kepalanya gini. Tapi bukan nunduk ngantuk, bukan ya. Nunduk akhirnya ngucur, tidak, Pak. Tapi nunduk betul takdim gitu ya. Nunduk takdim, seakan-akan ada burung di atas kepalanya, ya. Nunduk, subhanallah ya. Para sahabat luar biasa. Kemudian wa yuraiya, dan menjaga al-waqta, waktu. Dijaga waktu, kapan kiai istirahat, kapan kiai sedang bisa menerima tamu. Banyak saya sering
dulu lagi di pesantren disuruh ngundang kiai gitu ya untuk tausiah, untuk acara apa, disuruh sok sanajang susulan kiai anu, kita datang gitu kan, kadang berdua. Itu ada jam-jamnya, kadang ada ke kiai yang dari subuh sampai jam 8 kita nggak bisa Pak, beliau sedang dikir, sedang wirid, jam 8 baru boleh kita masuk ke ruangan guru, ada yang begitu. Jadi dijaga kita kapan beliau istirahat ya, kapan beliau sedang tadarus, sedang baca Quran, sedang wirid dan yang lainnya, dijaga waktu. Wala yaduqa al-baba, tidak boleh mengetuk pintu, subhanallah ya. Bal yasbiru hatta yakhruja, bal yasbiru bahkan sabar, hatta yakhruja sehingga beliau keluar. Biasanya kita pakai ketika ke dokter biasanya ya. Padahal di guru pun sama begitu. Coba kalau kita ke dokter Pak, pasien antri nggak pernah ada tuk 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 ke dokter, kecuali pelayan dokter ya, resepsionis atau apa baru ngetuk. Pasien kan nggak ada yang ngetuk, diam aja. Itu ke dokter. Nah, jadi kita menghargai dokter. Sebetulnya ke kiai pun demikian. Tidak boleh main ketuk aja ya. Biarkan keluar sendirinya. Jadi wala yaduqa al-baba, tidak boleh mengetuk pintu, bal yasbiru sabar hatta yahruja sehingga keluar. Subhanallah ya. Nah, ini lumayan berat, tapi kalau kita laksanakan insyaallah ya akan ada keberkahan. Saya mungkin dan yang lainnya sering kalau alumni, kalau istilah pesantren ya bukan reuni, alumnian. Setiap tahun tanggal sekian di pesantren anu, tanggal sekian di pesantren anu, begitu Pak. Subhanallah tuh. Takdimnya ke kiai, subhanallah ya. Bagus sekali. Kemudian falhasil dan hasilnya annahu bahwasanya yutlabu dicari ridhonya. Hasilnya annahu yutlabu ridho, dicari ridhonya. Cari ridho guru, wayajtanibu dan menjauhi sakhatuhu, kebencian guru. Nah, ridho guru dicari, kebencian guru dihindari. Begitu ya. Karena adalah guru Abu Kafiddin, bapakmu dalam agama. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Dan guru adalah orang tua dalam agama. Wayam tasilu dan mengikuti amrohu, perintahnya. Ikuti perintahnya. Fi ghairi maksiatin, di dalam selain maksiat kepada Allah Ta'ala. Seluruh perintah guru ikutin selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'ata, tiada taat li makhlukin kepada makhluk, fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintahnya maksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Sama istri kepada suami harus taat, harus patuh selama suami tidak menyuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'ata li makhlukin, tidak ada taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada khaliqnya. Nah, subhanallah ya. Ini jadi intinya itu, cari keridhoannya, hindari murkanya. Kemudian kama qala, sebagaimana bersabda an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asyarra an-nasi, inna syarran nasi, sesungguhnya manusia paling buruk, syarra itu buruk, inna asyarran nasi, sesungguhnya manusia paling buruk,
mayudhibu dinahu, orang yang menghilangkan agamanya, lidunia ghairihi, untuk dunia selainnya. Orang yang paling buruk adalah orang yang menghilangkan agamanya untuk dunia selainnya, untuk dunia orang lain. Begini maksudnya, tetangganya kaya raya, kemudian dia menipu untuk mendapatkan hartanya, seakan-akan agamanya dihilangkan karena berbuat maksiat untuk mendapatkan harta orang tersebut. Itu orang yang paling buruk. Coba nyuruh muridnya, coba minjem ke si anu, tapi nggak usah dibayar, itu sama. Berarti itu nyuruh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Orang yang paling buruk adalah orang yang menghilangkan agamanya dengan berbuat maksiat untuk mendapatkan harta orang lain, baik dicuri, ditipu, atau gimana saja caranya, direbut, dirampok. Itu orang yang paling buruk. Ketika dia merampok, maka dia tidak punya rasa malu, berarti hilang agamanya untuk mendapatkan harta orang lain. Nah, ini manusia yang paling buruk, ya. Dia juga serakah, dia juga jahat, dia juga maksiat. Nah, intinya tidak boleh mengikuti kalau perintah itu bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, wa min taukirihi, dan dari memuliakan guru. Dari sebagian memuliakan guru, taukirul auladihi, memuliakan anak-anaknya. Memuliakan anak-anaknya. Wa may yata'alaqa, dan orang yang berhubungan bihi, dengannya. Sebagian dari mengagungkan guru adalah mengagungkan anak-anaknya dan orang-orang yang berhubungan dengannya, istrinya misalkan, ya. Nah, jadi kita punya guru namanya Syekh Dadap, Syekh Salam. Maka Salam punya anak, si Hantap, si Konya, si Waru, kita muliakan juga. Kemudian punya istri Siti Salamah, kita muliakan juga. Jadi semua, bukan hanya guru kita, tapi keluarga guru kita muliakan, ya. Nah, begitu. Ada sedikit kisah. Nah, kita tulis. Wa kana ustaduna, dan adalah guru kami, Syekh Islam Burhanuddin. Syekh Islam Burhanuddin, Sahibul Hidayah rahimahullahu alaih. Ini nama orang, Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahimahullahu alaih. Ini panjang-panjang namanya. Yuhki, dihikayatkan, anna wahidan, bahwasanya seseorang, min kubari, dari tokoh a'immati Bukhara, imam-imam Bukhari. Bukhari itu mana? Turkmenistan, ya. Ya, jadi ketika di negeri Bukhari, Turkmenistan, banyak tokoh-tokoh datang. Salah satunya yang datang adalah Burhanuddin Sahibul Hidayah. Kana yajlisu, beliau duduk, majlis sadarsi, di tempat duduk madrasah. Majlis sadarsi, di tempat duduk madrasah, duduk saja belajar. Wakana, dan ada, yakumu, berdiri, fi hilali darsi, di tengah-tengah pelajaran. Kadang dia berdiri gitu, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Ahyanan, kadang-kadang. Fasaluhu, maka mereka bertanya kepadanya. Bertanya tuh, teman-temannya bertanya. Ustadz semua banyak sedang belajar, dia pun ikut belajar, ikut kajian, tapi dia sekali berdiri, duduk lagi. Fasalu, maka mereka bertanya kepadanya, andalik, tentang itu. Tuan Imam, kenapa Tuan berdiri, duduk lagi?
kadang berdiri lagi, duduk lagi gitu. Faqala, maka berkata, inna bena ustadi, sesungguhnya anak guru saya, yal abu bermain, ma'asibyan bersama anak-anak, pisakati, pisakatu di halaman atau di halaman, pisakati di halaman, wayaji dan datang ahyanan kadang-kadang ila babil masjid, ke pintu masjid. Ada anak guru saya sedang bermain, tiba-tiba datang ke pintu, saya berdiri begitu, dia lari, saya duduk lagi, lari lagi ke pintu, saya berdiri lagi, dia lari, saya duduk lagi, begitu katanya. Nah, fa idza ra'aitu, apabila aku melihatnya, melihat anak guru saya, aku berdiri, lahu, untuknya, ta'diman, mengagungkan, li ustadi, kepada guruku. Subhanallah, pada anaknya mungkin usia 4-5 tahun sedang lari-lari itu, ikut kajian dia datang ke satu tempat, ke Bukhari, kemudian ikut kajian, gurunya sedang ngajar, anaknya lari di depan, begitu, berdiri, lari lagi, duduk lagi. Subhanallah, mengagungkan anak guru. Saya pernah Pak, tahun 97 saya di Majalengka, saya ngambil usul fikih 11 kitab di sana, saya kaji usul fikih. Nah, dan saya paling jarang pulang. Ketika pada pulang tuh saya sering dititipin anak ustadz ya, kurang lebih usia 3 tahun atau 2 tahun setengah kurang. Saya bawa tuh keliling, kalau libur jangan cenah pangbawakeun si Aje, namanya Aje Abdul Rajab namanya, saya bawa tuh keliling. Wah itu Pak, masyarakat yang ngasih ulen, yang ngasih pinuh Pak, ngasih semuanya, padahal dia belum bisa makan. Saya udah subhanallah, orang diwafkan gitu. Subhanallah itu. Dan saya senang kalau disuruh pamanggukeun, pasti yang ngeriling pinuh ya Pak gitu. Setiap warung tuh ngasih semuanya, ya Allah. Itu di Majalengka Cingambul itu, dekat Cikijing ya, banyak sawah. Dan saya dulu nanam bawang Pak di sana, bawang merah. Jadi jam 9 selesai pengajian, saya manggul bawang Pak di Semai begitu. Kadang nyebrang sungai, nama Cigintung namanya, bawa tai marmot disuhun Pak. Mun banjir mah disuhun ka dieu, pinuh ku tai teh, ya Allah. Tapi senang aja dengan teman-teman itu. Sampai duhur pulang lagi, ngaji lagi jam 1 gitu Pak. Itu pas dititipin anak tuh paling seneng. Yang titip tuh, langsung dipangku yang ngeriling ya Pak. Wah pinuh insyaallah. Pinuh tuh ya, subhanallah. Ini jadi memuliakan anak guru begitu. Pas kemarin ke sana berapa 2 tahun yang lalu lah. Udah jadi kiai semua. Enggak kenal gitu ya, subhanallah. Nah, ini adalah mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, hormat kepada guru, hormat kepada para kiai, anggap bahwa mereka adalah bapak kita dalam beragama ya. Jadi panjang sekali bacaannya, tapi intinya bagaimana kita menghormati guru-guru kita, menghormati, takdim, bahkan takdim kepada orang-orang yang berhubungan dengan kiai, baik anaknya ataupun istrinya. Bahkan di Majalengka itu begini bilangnya, mun marana geus boga pamajikan cenah boga anak datang ka dieu cenah, sok datang ka akang, terus kieu ieu anak abdi ieu bojo sok ciduhan pangdoakeun gitu. Ciduhan sok ku akang orang ciduhan hiji-hiji. Nah, begitu ya. Itu kasar mereka. Jadi begitu Pak. Jadi kedekatan secara emosional antara guru dan murid sampai begitunya, datang ka dieu ulah asa-asa sok ieu cenah pamajikan ieu budak didoakeun ke ku akang sing balaner sing saroleh begitu ya. Nah, itu mungkin kajian pada hari ini masih melanjutkan bab ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Ibu-ibu? Cekap? Ya. Nanti kalau saya kecepatan di itu aja, kecepatan Pak jelasinnya. Balik lagi itu ya. Insyaallah ya.
Baik, kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.